Arahang sama sambuddho bhagava buddhang bhagawantang abhiwademi swakato bhagavata dhammo dhammang namasami supatipanno bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Selanjutnya saya akan membawakan cerita Jataka yang berjudul Aramanadusa Jataka. Pada suatu ketika, setelah masa-wasa berlalu, sang guru meninggalkan Jatawana, pergi berpindah patah ke sebuah daerah di sekitar Dakinagiri. Seorang umat mengundang sang Buddha dan rombongannya untuk makan, mempersilahkan mereka duduk di dalam tamannya dan mempersembahkan bubur dan makanan kering. Setelah berkeliling-keliling, tak lama kemudian, mereka sampai di sebuah tempat yang kosong. Apa penyebab tempat ini kosong dan tidak memiliki pohon? Tanya mereka. Penyebabnya adalah seorang anak tukang taman yang diminta untuk menyiram pohon-pohon muda ini berpikir akan lebih baik jika dia memberikan jumlah air sesuai dengan panjang akar pohon-pohonnya. Maka, dia pun mencabut pohon-pohon tersebut keluar sampai ke akar-akarnya, kemudian baru menyiraminya. Akibatnya, tempat ini pun menjadi kosong. Para biku kembali dan menceritakan ini kepada sang guru. Beliau berkata, bukan kali ini saja anak itu merusak tumbuhan, sebelumnya juga dia telah melakukan hal yang sama. Kemudian, beliau menceritakan kepada mereka sebuah kisah masa lampau. Suatu ketika, Brahmadatta menjadi Raja Benares. Sebuah perayaan diselenggarakan di kota, dan pada pengumuman pertama dari perayaan tersebut disampaikan bahwa para penduduk mendapatkan libur. Pada masa itu, ada sekelompok kera yang hidup di taman peristirahatan raja, dan tukang kebun istana berpikir, mereka yang berada di kota mendapatkan libur. Saya akan membuat kera-kera ini melakukan tugas menyiram kebun untukku. Sementara, saya sendiri akan menikmati masa liburan. Setelah mengucapkan kata-kata tersebut, ia pergi mencari Raja Kera. Awalnya ia menyinggung keuntungan yang dinikmati Raja Kera dan para pengikutnya dengan tinggal di taman peristirahatan raja, di mana terdapat bunga-bunga dan buah-buah serta tunas muda untuk mereka santap. Ia mengakhiri percakapan itu dengan berkata, hari ini ada sebuah perayaan yang sedang berlangsung di kota, dan saya akan pergi untuk merayakannya. Dapatkah kalian menyirami pohon-pohon muda saat saya pergi? Oh, tentu bisa, jawab kera tersebut. Jangan sampai lupa, kata tukang kebun tersebut. Dan pergilah ia setelah menyerahkan wadah air dan alat penyiram bunga tersebut kepada kera, agar mereka dapat melakukan pekerjaan tersebut. Kera-kera itu mengambil wadah air dan alat penyiram bunga, kemudian pergi untuk menyirami pohon-pohon muda itu. Namun, Raja Kera berkata, kita harus ingat untuk tidak menyia-nyiakan air. Saat kalian melakukan penyiraman, pertama-tama cabut pohon itu, lalu lihat ukuran akarnya. Jika ukuran akarnya panjang dan tertancap di tanah, maka beri banyak air. Jika ukuran akarnya kecil dan tidak tertancap di tanah, maka beri sedikit air. Kita jangan sampai kehabisan air, maka akan sulit bagi kita untuk mencari lebih banyak air lagi. Baik, jawab kera lainnya. Dan mereka melakukan apa yang diperintahkan Raja Kera kepada mereka. Pada saat itu, ada seorang yang bijaksana. Melihat kera-kera itu sedang sibuk melakukan hal tersebut, bertanyalah kepada mereka, mengapa mereka mencabut pohon demi pohon dan menyiramnya sesuai ukuran akar pohon? Karena kami diberi perintah oleh raja kami untuk melakukan hal ini, jawab kera-kera itu. Jawaban mereka menggerakkan orang yang bijaksana itu untuk memberi gambaran bagaimana dengan dipenuhi oleh keinginan untuk melakukan kebaikan. Mereka yang dungu dan bodoh hanya berhasil menimbulkan bencana. Ia membacakan syair berikut ini. Pengetahuan itulah yang menganugerahkan keberhasilan. Mereka yang bodoh akan dihalangi oleh kebodohan mereka sendiri. Lihatlah kera-kera itu, membinasakan pohon-pohon muda di kebun. Setelah menegur Raja Kera dengan kata-kata ini, orang bijaksana itu kemudian pergi dengan para pengikutnya dari taman peristirahatan tersebut. Sang guru berkata kepada para biku, ini bukan pertama kalinya anak lelaki dari desa itu merusak taman peristirahatan.
ia bertindak sama seperti itu di kehidupan yang lampau. Setelah menguraikan hal tersebut, beliau mempertautkan dan menjelaskan bahwa kelahiran tersebut dengan berkata, anak lelaki dari desa yang merusak taman peristirahatan ini adalah Raja Kera di masa itu. Dan saya sendiri adalah orang yang bijaksana yang penuh kebaikan itu. Terima kasih.